Minggu, 4 Januari 2026. Pembacaan Alkitab. Kejadian 13 ayat 1-18. Tema: Allah peduli kepada kita seperti Allah peduli kepada Abraham dan Lot. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dengan rasa syukur, kita naikkan kehadirat Tuhan. Pada hari ini, kita mengawali ibadah minggu pertama di tahun 2026. Sebuah tahun yang oleh Gereja Kristen Injili di Tanah Papua ditetapkan sebagai tahun kepedulian. Kita percaya setiap tahun yang baru bukan sekadar pergantian waktu, tetapi kesempatan baru untuk memperbarui iman, sikap hidup, dan cara kita melayani Tuhan serta sesama. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan dari kitab Kejadian 13 ayat 1-18 mengisahkan tentang Abram yang menunjukkan kepedulian nyata, kepedulian menjaga damai, kepedulian terhadap relasi dengan Lot, dan kepedulian untuk hidup taat kepada Tuhan. Di tengah potensi konflik dan kepentingan pribadi, Abram memilih mengalah demi persaudaraan, dan Tuhan meneguhkan janji Naya atas hidupnya. Di awal tahun kepedulian ini, firman Tuhan mengajak kita untuk belajar peduli terhadap sesama, peduli terhadap kehidupan jemaat, peduli terhadap keutuhan keluarga, dan peduli untuk berjalan setia dalam kehendak Tuhan. Kiranya melalui ibadah ini, Tuhan membentuk hati kita menjadi umat yang peka, rendah hati, dan siap menjadi alat kasih-Nya di tanah Papua. Jemaat yang terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita hari ini. Dari Kejadian 13 ayat 1-18 tentang kepedulian yang diwujudkan dalam sikap mengalah, menjaga damai, dan mempercayakan masa depan kepada Tuhan. Secara tradisi Yahudi dan Kristen, kitab Kejadian diyakini ditulis oleh Musa. Musa dikenal sebagai pemimpin Israel yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ia juga dipahami sebagai penyusun Taurat Pentateuch, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Musa menulis dengan bimbingan dan inspirasi Allah berdasarkan penyataan Allah, tradisi lisan nenek moyang Adam, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, dan pengalaman sejarah umat Israel. Kitab Kejadian diperkirakan ditulis sekitar tahun 1446 sampai 1406 sebelum Masehi. Penulisan dilakukan selama perjalanan Israel di padang gurun. Setelah keluar dari Mesir, tahun ini sejalan dengan periode hidup Musa dan peristiwa Eksodus. Walaupun peristiwa dalam Kejadian mencakup waktu yang sangat panjang, dari penciptaan sampai zaman Yusuf, penulisannya terjadi jauh sesudah peristiwa-peristiwa itu. Kitab Kejadian ditulis kepada bangsa Israel dengan tujuan untuk memberi identitas iman kepada Israel, menjelaskan asal-usul mereka sebagai umat pilihan Allah, dan menjawab pertanyaan mendasar: siapa Allah yang kami sembah? Dari mana asal kami? Mengapa kami disebut umat perjanjian? Kitab Kejadian ditulis dalam suasana transisi dan krisis identitas. Konteksnya, bangsa Israel baru keluar dari perbudakan Mesir, hidup di padang gurun, berhadapan dengan bangsa-bangsa penyembah berhala, kisah penciptaan dan dua-dua Mesir, serta Kanaan. Karena itu, kitab Kejadian menegaskan bahwa Allah itu satu atau monoteisme. Allah adalah pencipta langit dan bumi. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Sejarah manusia berada di bawah rencana dan pemeliharaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita ikuti penjelasan ayat per ayat dari kitab Kejadian 13 ayat 1-18. 1. Abram kembali dengan berkat Allah, ayat 1-4. Pada ayat 1 dan 2. Abram kembali dari Mesir ke Negeb. Ia keluar dari Mesir dengan harta yang banyak, tetapi kekayaan ini juga membawa potensi konflik. Apa pesan buat kita? Berkat Tuhan bisa menjadi ujian iman bila tidak dikelola dengan hikmat. Pada ayat 3 dan 4 Abram kembali ke tempat mezbah. Ia memanggil nama Tuhan. Makna rohaninya, pemulihan rohani selalu dimulai
dengan kembali kepada Allah, bukan kepada harta. Tuh, konflik antara gembala Abram dan Lot ayat 5-7. Pada ayat 5 dan 6, tanah tidak cukup untuk ternak Abram dan Lot. Berkat menjadi sumber persoalan. Pada ayat 7, terjadi pertengkaran, disebutkan orang Kanaan dan Feris masih tinggal di negeri itu. Makna buat kita bahwa kesaksian umat Tuhan dipertaruhkan di tengah dunia. Sri, sikap iman dan kerendahan hati Abram, ayat 8-9. Pada ayat 8, Abram berkata, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau." Abram itu lebih tua. Ia pemilik janji Allah, tetapi mengalah demi damai. Pada ayat 9, Abram memberi Lot hak memilih lebih dulu. Pesan penting buat kita. Orang beriman sejati tidak takut kehilangan, karena ia percaya Tuhan memegang masa depannya. 4. Pilihan Lot dan kesalahan fokus ayat 10-13. Pada ayat 10, Lot memilih lembah Yordan, subur seperti taman Tuhan, dan tanah Mesir. Masalahnya, Lot memilih berdasarkan penglihatan mata, bukan kehendak Tuhan. Pada ayat 11-13, Lot menetap dekat Sodom. Sodom terkenal akan kejahatan. Peringatan buat kita. Pilihan yang kelihatan, menguntungkan secara duniawi, bisa membawa bahaya rohani. 5. Peneguhan janji Allah kepada Abram ayat 14-17 nats inti. Pada ayat 14, Allah berbicara setelah Lot berpisah. Abram diminta mengangkat mata, bukan memilih, tapi menerima janji. Pada ayat 15 dan 16, janji tanah, janji keturunan seperti debu tanah. Makna teologisis buat kita. Allah memberi lebih dari yang dilepaskan Abram. Pada ayat 17, Abram diminta berjalan menjelajahi negeri. Tindakan iman, janji Allah perlu diresponi dengan langkah iman. 6. Respons iman Abram ayat 8. Pada ayat 18, Abram pindah ke Habron dan mendirikan mezbah bagi Tuhan. Kesimpulan, iman sejati selalu berakhir pada penyembahan dan ucapan syukur. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan pembacaan Alkitab kita pada minggu ini, yaitu kitab Kejadian 13 ayat 1-18 dengan tema khotbah, Allah peduli kita seperti Allah peduli pada Abram dan Lot di tahun kepedulian GKI di tanah Papua tahun 2026 adalah sebagai berikut. 1. Allah peduli pada keutuhan, relasi, dan kedamaian. Kejadian 13 ayat 5-9. Allah melihat konflik antara Abram dan Lot. Melalui sikap Abram yang mengalah, Allah menunjukkan bahwa kepeduliannya nyata dalam menjaga damai. Kepedulian Kristen dimulai dari menghindari pertengkaran, mengutamakan persaudaraan, dan menjaga kesaksian iman. Pada bagian ini jemaat dipanggil agar peduli pada keutuhan keluarga dan persekutuan, bukan memperbesar konflik. Kebenaran iman hari ini bahwa Allah peduli pada hubungan yang rukun lebih daripada kepentingan pribadi. 2. Allah peduli saat kita harus membuat pilihan hidup. Kejadian 13 ayat 10-13. Lot memilih berdasarkan apa yang terlihat baik di mata manusia. Abram memilih percaya dan menyerahkan pilihan kepada Tuhan. Untuk itu, kita dalam memilih pekerjaan, usaha, tempat tinggal, calon istri atau suami, dan arah pelayanan jemaat diajak bertanya, apakah pilihan ini sesuai kehendak Tuhan? Allah peduli bukan hanya pada hasil pilihan kita, tetapi juga cara kita memilih. Sri, Allah peduli dan menjamin masa depan orang yang percaya kepadanya. Kejadian 13 ayat 14-17, setelah Abram mengalah, Allah sendiri meneguhkan janjinya. Abram kehilangan wilayah pilihan, tetapi menerima kepastian janji Tuhan. Saat jemaat mengalah demi damai, setiap kali dirugikan, taat walau tidak mudah, Allah peduli dan tidak tinggal diam. Allah selalu memberi lebih baik dari apa yang kita lepaskan demi kebenaran. 4. Kepedulian Allah mengundang respon iman dan penyembahan. Kejadian 13 ayat 18. Abram mendirikan mezbah sebagai respon atas kepedulian dan janji Allah.
kepedulian Allah harus dijawab dengan kehidupan doa, kesetiaan, beribadah, kepedulian nyata kepada sesama iman yang hidup. Orang yang menyadari kepedulian, Allah akan hidup peduli bagi orang lain dan lingkungan di mana ia tinggal. Di tahun kepedulian ini, marilah kita menjadi jemaat yang percaya bahwa Allah peduli pada hidup kita. Dan karena itu, kita pun terpanggil untuk saling peduli, menjaga damai, dan hidup setia dalam janji Tuhan. Amin. Demikian perenungan kita di pagi ini. Kiranya Tuhan berkenan peduli kepada kita sebagai umat-Nya.